Ada seorang pria yang menghabiskan 20 tahun karirnya sebagai pemain sepak bola profesional, berpindah-pindah dari satu klub raksasa ke klub lainnya. Tapi sebenarnya dia sama sekali tidak bisa menendang bola. Kedengarannya seperti plot film komedi Hollywood, bukan? Tapi di Brazil, tanah para legenda, hal ini benar-benar terjadi. Namanya adalah Carlos Henrique Raposo, atau yang lebih dikenal dengan julukan Carlos Kaiser. Dia bukan hanya seorang pemain, dia adalah seniman ilusi. Di saat pemain lain berlatih keras memeras keringat, Kaiser justru sibuk memeras otak untuk menghindari pertandingan. Hari ini kita akan bedah tuntas kisah gila seorang pria yang menipu dunia sepak bola selama 2 dekade tanpa pernah mencetak gol satupun. Lahir pada tahun 1963, Carlos muda sebenarnya sempat masuk Akademi Botafogo. Tapi dia segera sadar bakatnya di kaki itu nol besar. Namun dia punya satu bakat yang tidak dimiliki pemain lain, kemampuan bersosialisasi yang luar biasa. Kaiser sadar bahwa di Brazil sepak bola adalah tentang siapa yang kamu kenal. Dia mulai mendekati bintang-bintang besar seperti Zico, Romario hingga Bebeto. Dia menjadi teman baik bagi para bintang ini, orang yang selalu ada untuk membantu urusan pribadi mereka, menemani mereka ke pesta hingga mengatur pertemuan. Karena kesetiaannya, para legenda ini merasa berutang budi. Akhirnya, setiap kali para bintang ini pindah klub, mereka akan meminta manajer untuk merekrut sahabat mereka, si Carlos Kaiser ini. Siapa yang berani menolak rekomendasi dari seorang Romario? Disinilah kejeniusan atau kelicikan dari Kaiser dimulai. Begitu dia menandatangani kontrak dan menerima uang muka, dia akan menyusun rencana untuk tidak bermain. Strategi favoritnya adalah cedera hamstring. Di setiap sesi latihan perdana, Kaiser akan berlari sebentar, lalu tiba-tiba terjatuh sambil memegang bagian belakang pahanya. Dia akan mengerang kesakitan seolah ototnya putus. Ingat, ini era 80-an dan 90-an, di mana teknologi medis seperti MRI belum secanggih sekarang. Medis hanya bisa percaya pada keluhan pemain. Dia bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan di ruang perawatan sambil tetap menerima gaji penuh. Tak hanya itu, Kaiser sering membawa telepon genggam mainan yang ukurannya sangat besar saat itu. Di depan rekan setim dan pelatih, dia akan berpura-pura berbicara dalam bahasa Inggris dengan nada serius. Dia berakting seolah-olah agen dari Eropa sedang mengejarnya untuk pindah ke klub besar seperti Real Madrid atau AC Milan. Padahal dia hanya bicara ngawur. Tujuannya satu, membangun citra bahwa dia adalah pemain mahal yang sangat diinginkan. Kebohongan Kaiser hampir menemui ajalnya saat dia membela klub Bangu. Pemilik klub itu adalah Castor de Andrade, seorang bos mafia judi yang sangat ditakuti. Suatu hari, tim Bangu sedang tertinggal 2-0 dan Castor kehilangan kesabaran. Dia memerintahkan pelatih untuk memasukkan Kaiser ke lapangan. Kaiser pun panik. Jika dia masuk, semua orang akan tahu dia tidak bisa bermain bola. Saat sedang pemanasan di pinggir lapangan, dia melihat sekelompok supporter lawan meneriakinya. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul. Kaiser melompati pagar dan mulai memukuli supporter tersebut. Wasit langsung memberikan kartu merah sebelum Kaiser sempat menyentuh bola. Di ruang ganti, bos mafia itu marah besar. Tapi dengan tenang, Kaiser berkata, "Tuan, saya sudah kehilangan ayah saya. Dan ketika supporter itu menghina Anda, saya merasa mereka menghina ayah saya sendiri. Saya harus membelanya." Sang bos terharu, memeluk Kaiser dan malah memperpanjang kontraknya. Kisah Kaiser tidak berhenti di Brazil. Ambisinya membawa dia menyeberangi Samudra Atlantik menuju Eropa, tepatnya ke klub Prancis Gazélec Ajaccio. Saat itu, kedatangan pemain asal Brazil selalu dianggap sebagai kedatangan dewa sepak bola. Ekspektasi supporter sangat tinggi.
Mereka membayangkan Kaisar akan melakukan dribbling ala Samba yang memukau. Hari perkenalan pemain pun tiba, stadion penuh sesak. Ribuan supporter ingin melihat aksi Kaisar. Pelatih sudah menyiapkan bola di tengah lapangan agar Kaisar bisa pamer juggling atau tendangan salto. Kaisar berkeringat dingin. Dia tahu kalau dia menendang bola itu rahasianya akan terbongkar dalam 1 detik. Tapi disinilah letak kecerdikan tingkat dewa seorang Carlos Kaisar. Sebelum pelatih meniup peluit, Kaisar mengambil bola pertama, menciumnya lalu menendangnya jauh-jauh ke arah kerumunan penonton sebagai hadiah. Dia mengambil bola kedua, melakukan hal yang sama. Dia terus mengambil semua bola yang ada di lapangan dan menendangnya ke tribun sambil berteriak, "Merci Ajaccio," yang artinya terima kasih Ajaccio. Supporter menggila, mereka merasa sangat dihargai oleh sang bintang baru. Hasilnya, latihan teknik dibatalkan karena bola habis. Kaisar pun selamat. Dia hanya perlu berlari-lari kecil keliling lapangan sambil memberikan tanda tangan dan mencium sal klub. Di Prancis, dia bertahan beberapa waktu dengan status pemain yang sedang memulihkan kebugaran. Padahal, dia hanya menikmati fasilitas hotel dan kuliner Eropa tanpa pernah berkeringat di pertandingan resmi. Setelah bertahun-tahun berpindah dari satu klub ke klub yang lain, mulai dari Flamengo, Vasco da Gama hingga El Paso di Amerika Serikat, masa keemasan sang pesulap ini mulai memudar seiring bertambahnya usia. Tubuhnya tidak lagi sebugar dulu untuk pura-pura cedera dengan meyakinkan. Kaisar akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu di usia 39 tahun, sebuah rekor yang luar biasa untuk seseorang yang sebenarnya tidak punya profesi sebagai atlet. Dia pensiun dengan koleksi jersey dari hampir semua klub raksasa di Brazil. Dan yang paling gila, 0 gol, 0 assist, dan hampir 0 menit bermain. Dunia sepak bola baru benar-benar menyadari skala penipuan ini bertahun-tahun kemudian. Setelah Kaisar sendiri yang mulai membuka mulut. Dia tidak merasa malu. Dengan bangga dia berkata, "Saya adalah pemain bola paling jujur di dunia karena saya tidak pernah menyakiti lawan." Ya jelas, karena saya memang tidak pernah ada di lapangan. Kisah Kaisar adalah pengingat unik bahwa terkadang kepercayaan diri yang tinggi dan kemampuan membangun relasi bisa membawa seseorang ke puncak, bahkan tanpa bakat teknis sedikit pun. Dia bukan sekedar penipu, dia adalah legenda dalam kategorinya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kaisar ini seorang kriminal yang licik atau justru seorang jenius yang berhasil mengakali sistem sepak bola yang keras?